Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, kelas IT KOS 204. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ujian akhir semester Sistem Basis Data. Untuk materi yang akan saya presentasikan adalah analisa gambar ERD, yang mana sebelum saya menjelaskan gambarnya, yang pertama saya akan sampaikan adalah ERD atau yang lebih dikenal dengan Entity Relationship Diagram, yaitu representasi visual dari struktur data dan hubungan antara entitas dalam sistem basis data. ERD digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan basis data, menunjukkan bagaimana data saling terkait atau berhubungan. Komponen utama ERD yaitu pertama entitas, yaitu objek atau konsep yang memiliki data yang akan disimpan dalam basis data seperti pelajar, buku, atau karyawan. Entitas biasanya digambarkan sebagai persegi panjang. Yang kedua atribut, yaitu detail atau informasi yang terkait dengan entitas seperti nama, tanggal lahir, atau nomor telepon. Atribut biasanya digambarkan sebagai elips atau oval yang terhubung ke entitas. Yang ketiga yaitu hubungan, yaitu menunjukkan bagaimana entitas berinteraksi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Misalnya meminjam bisa menjadi hubungan antara entitas pelajar dan buku. Hubungan biasanya digambarkan dengan garis. Berikutnya kardinalitas, yaitu menunjukkan jumlah kejadian dari suatu entitas yang dapat berhubungan dengan kejadian dari entitas yang lain. Kardinalitas sering digambarkan dengan angka atau simbol. Nah, untuk diagram ERD yang akan saya jelaskan, yaitu ada supplier, ada customer, ada item, dan ada request order, dan selanjutnya. Untuk pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang supplier pemasok, yaitu deskripsi pemasok adalah orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Hubungannya adalah menyuplai, menunjukkan bahwa pemasok menyuplai satu atau item lebih, dan berkaitan juga dengan send atau pengiriman. Yang kedua adalah item. Deskripsi dari item adalah komponen atau bahan baku. Hubungannya dengan suppliers atau menghubungkan dengan pemasok menunjukkan item mana yang disuplai oleh pemasok mana. Yang kedua includes yaitu menunjukkan item mana yang disertakan dalam pengiriman. Berikutnya use in menunjukkan bahwa item digunakan dalam produksi suatu produk. Berikutnya yaitu shipment. Shipment yaitu berhubungan dengan include yaitu transaksi pengiriman dari atau penerimaan dari barang pemasok. Hubungannya yaitu dengan includes. Includes ini menyertakan bahwasannya pengiriman dengan item, menunjukkan item mana yang diserahkan dan dalam pengiriman yang mana. Berikutnya yaitu produk. Produk adalah produk akhir yang diproduksi oleh perusahaan. Ini berhubungan dengan use in dan request. Use in ini menghubungkan dengan produk item yang digunakan untuk membuatnya, sedangkan request menunjukkan bahwa produk yang diminta dalam suatu pesanan. Berikutnya yaitu customer. Customer itu mewakili pelanggan atau orang yang melakukan pemesanan. Deskripsinya dengan submit, yaitu menghubungkan pelanggan dengan pesanan yang akan dikirim. Berikutnya yaitu order. Nah, order ini mewakili transaksi penjualan produk kepada pelanggan. Hubungannya yaitu request meminta, yaitu menggabungkan atau menghubungkan pesanan dengan produk. Menunjukkan produk mana yang diminta dalam pesanan yang mana. Berikutnya, secara kardinalitas, kita melihat dari supplier, supplies, dan item. Di sini penjelasannya satu ke banyak. Satu pemasok dapat menyuplai banyak item, tetapi satu item hanya disuplai oleh satu pemasok. Berikutnya, kardinalitas antara shipment, include, dan item. Ini menjelaskan satu ke banyak, yaitu satu pengiriman hanya dapat
Satu pengiriman dapat menyertakan banyak item, tetapi satu item dapat disertakan dalam banyak pengiriman. Berikutnya yaitu item, use in, dan produk. Jadi banyak ke banyak. Artinya satu item dapat digunakan dalam banyak produk dan satu produk dapat menggunakan banyak item. Untuk berikutnya yaitu koordinat antara customer submit dan order, yaitu customer submit order. Di sini satu ke banyak. Satu pelanggan dapat mengirim banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya bisa dikirim oleh satu pelanggan. Berikutnya yang terakhir yaitu order request product. Dari banyak ke banyak, yaitu satu pesanan dapat meminta banyak produk, sedangkan satu produk dapat diminta dalam banyak pesanan. Dari gambar atau diagram ERD di atas, kita dapat simpulkan bahwasanya ringkasan analisisnya adalah ERD ini secara efektif memodelkan hubungan antara pemasok, item, pengiriman, produk, pelanggan, dan pesanan. Diagram ini menunjukkan aliran bahan dari pemasok ke perusahaan, bagaimana bahan tersebut digunakan dalam produk, dan bagaimana produk dipesan oleh pelanggan. Hubungan dan kardinalitasnya tersusun secara logis memberikan gambaran yang jelas tentang interaksi dalam sistem rantai pasokan dan pemrosesan pesanan. Poin utamanya itu pertama, pemasok menyediakan item yang disertakan dalam pengiriman. Yang kedua, item digunakan untuk memproduksi suatu produk. Yang berikutnya yaitu item ketiga, pelanggan mengirimkan pesanan untuk produk. Nah, model ini dapat digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan rantai pasokan, melacak inventaris, mengelola produksi, dan menangani pesanan pelanggan dengan efisien. Terima kasih. Berikut penjelasan dari diagram ERD dalam kegiatan atau penjelasan tugas ujian akhir semester mata pelajaran sistem basis data. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.